beraktivitas baik belajar maupun mengajar. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk mencari dan memberikan ilmu sehingga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, saya minta kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah dengan harapan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini berjalan lancar dan dijadikan bermanfaat untuk kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Silakan memimpin doa ketua kelas Pak Isi, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita doa bersama-sama. Doa mulai. Alhamdulillah. Oke, kita anak sekalian, kita sekarang memasuki pelajaran yang kedua yang kemarin kita sudah melaksanakan menganalisis serta mencari informasi terkait materi yang kita bermuatan Pancasila sebagai dasar negara. Saya yakin kalian sudah mencari informasi itu terkait perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum pelajaran kita mulai melalui diskusi metode pagi kali ini untuk memecahkan masalah didiskusikan secara bersama, saya akan mengajarkan dulu. Ini ada semua ini. Ada yang hadir enggak? Positif dan detik. Ya, saya dulu. Pak Isi. Hadir. Lutfia. Pelajaran pada pagi hari ini melanjutkan materi yang kemarin yang kalian diskusikan untuk mencari solusi dan menganalisis serta mengumpulkan informasi-informasi yang ada terkait yang pertama menyusun laporan analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua melaporkan, mempresentasikan nanti hasil dari analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengaktifkan sebuah diskusi, apa yang kalian peroleh kemarin itu silakan didiskusikan dalam kelompok kalian. Dibicarakan secara bersama-sama. Saya cuma memantau dan sekali-kali kalau memang ada yang tidak kalian pahami silakan tanyakan sama saya. Oke, sudah siap? Siap. Bisa dimulai diskusinya? Siap. Oke, silakan dikerjakan. Sedikit saya mengulas terkait masalah Pancasila sebagai ditetapkan pertama kali oleh Bung Karno yang disampaikan saat pidato. Itu dari sejarah bahwasanya Pancasila itu diusulkan oleh Bung Karno dalam saat berpidato di depan tim BPUPKI pertama kali. Itu sedikit saya mengulas bahwasanya dari penulisan sejarah Pancasila lahirnya tidak mudah. Kalau istilah orang Madura bilang itu hasil istiqoroh dari beberapa ulama, termasuk di dalamnya pencetusan ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama kali disampaikan oleh salah satu pejuang dalam hal ini beberapa kali mengadakan perubahan terkait itu dari pasal pertama dan sila pertama dan sila kelima. Nah, itu perlu kalian teliti. Dicari informasinya siapakah yang pertama kali mencetuskan itu, terus setelah itu apa dibentuk panitia untuk membentukkan itu perumusan Pancasila itu, berapa kali sidang para pejuang itu merumuskan dan menetapkan Pancasila, itu perlu kalian pahami ya. Silakan diteliti, dicari informasinya seperti itu. Nah,
itu perlu dipertanyakan dan dicari informasinya. Kenapa cuma 5 yang ada di situ? Kok nggak lebih? Di sini mau bertanya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada Insinyur Soekarno-Hatta menyampaikan kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancasila, ya dinamakan Pancasila. Itu. Dan ada lagi mau ditanyakan pada tanggal 14 Juli 1945 Mukaddimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ini bisa diganti Pak. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembentuk-pembentuknya. Ini jawabannya gimana? Oh ya, itu pertama memang kewajiban yang diusulkan itu kewajiban bagi orang khususnya agama Islam untuk melaksanakan ibadah. Karena beberapa hal pertimbangan akhirnya didapatkan kembali. Yang pertama itu pertimbangannya karena Indonesia itu bukan cuma satu agama. Dalam hal ini agama Islam, tapi Indonesia ini ada beberapa agama. Ada yang kalian tahu? Ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6 ya? Coba sebutkan apa saja? Katolik, Selain Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, lagi Protestan. Jadi kalau di pasal tadi di sila pertama yang awalnya diusulkan itu beribadah menurut agama Islam, akhirnya itu kayaknya karena Indonesia ini terdiri dari beberapa agama, itu diusulkan akhirnya disepakati ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ngambil kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Karena para tokoh-tokoh itu yakin bahwa orang-orang di Indonesia itu semuanya percaya adanya Tuhan. Kalau orang Islam kita Tuhannya Tuhan Allah. Nah itu, jadi semua warga Indonesia, masyarakat yang ada di Indonesia itu percaya dengan adanya Tuhan. Hanya di situ disebut ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu artinya Esa? Esa itu artinya apa? Satu. Luar biasa. Tadi yang macam itu siapa? Heri. Tak kasih hadiah ayam nanti ya? Ayam luar biasa. Apakah Pancasila sebagai dasar negara itu sudah final begitu? Sudah final dalam artian itu apakah sudah disepakati oleh konstitusi? Enggak. Itu pertama kali cuma diusulkan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Beberapa hal yang disampaikan itu akhirnya dirapati di Badan BPUPKI itu dimasukkan usulan pidato Bung Karno itu untuk dibuat sebuah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di situ kalau proses, saya tadi menyampaikan berkali-kali dalam musyawarah, bukan 1-2 kali dalam musyawarah penetapan itu, tapi beberapa kali sampai dibentuknya panitia kecil. Nah, disitulah cikal bakal terbentuknya Pancasila, rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Kalau orang tidak paham bisa memahami, bisa mengartikan bahwa bintang itu sebagai Tuhan, itu maksudnya ya? Bagaimana bintangnya? begini, bukan bintang itu sebagai Tuhan, akan tetapi bintang itu hanya sebagai alat untuk kita menuju ke arah yang kita arahkan. Luar biasa. Tapi dalam Sampai menanggapi menjawab pertanyaan tadi. Oh, menambahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sila pertama itu kan dilambangkan sebuah bintang. Itu kata tadi rekan kita Dewi Nafisa itu kan melambangkan bintang. Itu gimana kan? Gimana? Oh, kenapa dinamakan bintang?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan perumusan dasar negara. Bahwasanya negara itu mempunyai dasar. Ya, silakan. Bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan para pendiri negara. Itu teman, yang lain. Bahwasanya Pancasila itu adalah dasar negara, hasil perjuangan dari para pendiri negara. Ada tambahan? Ada tambahan aja? Dasar negara Pancasila berguna untuk menetapkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Luar biasa. Silakan kembali ke tempat nomor 1, jawaban salah dulu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, waktunya sudah habis karena ini berganti jam. Terasa tidak terasa berjalan waktu dengan singkat. Dengan kita melaksanakan diskusi ini, luar biasa hasilnya. Kalian sudah bisa memahami dan menggali potensi dari pelajaran ini. Ada mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan kita laksanakan menjadi informasi ini dapat meningkatkan rasa cinta tanah air kalian dan rasa nasionalisme kalian terhadap negara dan bermanfaat bagi usaha bangsa, negara dan agama. Amin. Amin. Sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Silakan Karisi sebagai ketua kelas dibimbing berdoa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran berakhir, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Oke, sekian dari saya pada pertemuan